Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Anak-anak ustazah yang ustazah sayangi, hari ini adalah hari pertama kita dalam pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, marilah kita buka pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anak ustazah, tema kita pada hari ini adalah tentang indahnya kebersamaan dengan subtema keberagaman budaya bangsa. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar antum dapat memahami tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf dari sebuah teks bacaan. Kemudian yang kedua adalah agar antum dapat memahami cara menghasilkan bunyi dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan slide berikut ini. Baik teman-teman ustadz yang soleh dan soleha, sekarang kita masuk kepada pembahasan materi kita, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, ketika kita mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung, maka kita harus tahu bahwasanya suatu teks terdiri dari beberapa paragraf. Kemudian, setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Kemudian kita lanjut. Untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks adalah yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, di sini Ustadz ada contoh sebuah teks yang terdiri dari beberapa paragraf. Nah, ini ada paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, paragraf kelima. Nah, di paragraf inilah kita akan mencari sebuah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita lanjut. Nah, di sini ada contohnya teman-teman ustadz yang soleh dan soleha, yaitu tentang batik. Di sini kita akan menemukan bahwasanya di cerita batik ini kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kita sesuai dengan caranya, yaitu kita menentukan kalimat utama. Nah, dari cerita atau dari paragraf tersebut terdapat kalimat utama, yaitu batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Kemudian langkah kedua, kita mencari kalimat penjelas, yaitu yang pertama, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kemudian nomor 2, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Ketiga, seiring perkembangan waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa.
Dan yang keempat, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, ini contoh ini ada di buku Bu Pena. Coba teman-teman semua lihat di buku Bu Pena ayat 3 halaman 3 dan 4. Di sana akan diberikan contoh. Nah, selanjutnya kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan kalimat utama dan kalimat penjelas tersebut. Dapat kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, yaitu kita temukan gagasan pokok yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kita ambil dari kalimat utama. Kemudian gagasan pendukung kita temukan yang pertama, cara membuat kain batik. Ini kita temukan dari kalimat penjelas ke-1. Kemudian yang kedua, tempat kain asal batik. Nah, ini kita temukan pada kalimat penjelas ke-2. Kemudian yang ketiga, persebaran kain batik. Nah, dari kalimat penjelasan ke-3 dan ke-4. Itulah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bisa kita bedakan bahwasanya gagasan pokok itu kita temukan di awal paragraf atau di kalimat pertama, kalimat utama. Baik, terima kasih anak Ustadz. Semoga hal ini bermanfaat. Pembelajaran tema 1 kelas 4. Indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, oleh Ustadz dan Ustazah kelas 4. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Cara benda menghasilkan bunyi. Semua alat musik menghasilkan bunyi jika dimainkan. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, yaitu sumber bunyi. Bunyi lalu ditangkap oleh telinga sehingga kita dapat mendengarnya. Contoh sumber bunyi antara lain senar gitar yang dipetik, gamelan yang dipukul, suling yang ditiup, dan pita suara yang bergetar ketika kita berbicara. Contoh alat musik dari berbagai daerah di negeri kita adalah angklung dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Kecapi berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Kendang berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipukul. Tifa berasal dari Papua, dimainkan dengan cara dipukul. Yang terakhir adalah tugas antum pada buku siswa tema 1 halaman 1 dan 2, baca teks bacaan dan kemudian temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf 3, 4, dan 5. Tugas dikerjakan di buku tulis bahasa Indonesia. Kedua, buku Bu Pena 4A halaman 7 tentang cara benda menghasilkan bunyi dikerjakan di buku Bu Pena. Sekian dan terima kasih. Baiklah anak Ustazah, setelah menyaksikan slide tadi, Ustazah berharap antum dapat memahami bagaimana menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf pada teks bacaan. Dan
cara menghasilkan bunyi dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Untuk itu, penugasan hari ini pada halaman 1 dan 2 pada buku siswa, antum dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 3, 4, dan 5. Dan cara menghasilkan bunyi dari benda yang ada di sekitar, antum dapat mengerjakan latihan pada halaman 7 buku Bupena 4A. Untuk pembelajaran hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.